saran sebaiknya Jokowi besok lengser. Lusanya Prabowo langsung dilantik. Setuju? Papanya jangan. Jangan saudara, nggak boleh. Lo Beb, kalau nggak dilantik bagaimana? Lo orang bermasalah. Ijazah SLTA-nya aja nggak jelas. Lo jadi guru di SD aja mesti lulus S1, betul? Betul. Masa jadi pejabat saudara mau jadi wakil presiden SMA aja nggak lulus? Kacau tidak? Udah gitu kan dia maju saudara jadi wapres karena ada putusan MK yang direkayasa. Saudara jadi udah pantas lengserin aja, lengserin. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Cukup. 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI, sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Dan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kalau kau anti RKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Saya bingung ya mengomentari ceramah dari Habaib ini. Di sisi lain beliau adalah Habaib katanya. Di sisi lain ceramahnya beliau adalah provokatif, kontroversi. Bagi saya seorang yang tidak tahu apa-apalah, baik itu tentang keilmuan ataupun tentang agama. Tapi saya rasa seorang tokoh, seorang kiai, apalagi seorang habaib, tidak pantas untuk provokatif seperti ini, menyebar kebencian seperti ini. Mari kita sukseskan pelantikan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Saya rasa itu sudah cukup. Persoalan akun Fufu Fafa itu kan masih belum jelas juga siapa pemilik akun. Jadi dimohon untuk ayolah kita baik-baik. Toh juga dulu Pak Jokowi pernah juga dituduh bahwa ijazahnya palsu. Dan sampai hari ini itu tidak terbukti. Nah hari ini framingnya itu ijazahnya Mas Gibran yang katanya juga tidak pernah sekolah di SMP sederajat ya. Bahkan tidak pernah lulus katanya yang sudah dijelaskan oleh Habaib tadi. Saya perjelas sekali lagi, saya orang awam. Saya bukan tokoh dan saya juga bukan seorang ilmuwan. Tapi saya rasa saya tahu tentang etika dan bagaimana berbicara yang baik dan sopan. Apalagi mengandung ujaran kebencian. Nah terkait Pak Amin Rais ini, saya rasa ayolah Pak Abah, ayo kita sudah cukupi kebencian ini. Tidak baik juga untuk Bapak, untuk Abah ini, untuk panjenengan. Kalau rasa kebencian itu masih menyelimuti sampai sekarang gitu. Abah Amin Rais ini saya rasa tidak ada sukanya terhadap Pak Jokowi, entah karena memang rasa iri atau memang ada hal-hal yang lain.
Tapi kalau persoalan yang katanya merugikan rakyat, tidak mensejahterakan rakyat, saya rasa itu tidak terbukti ya. Saya sampai hari ini tidak pernah dirugikan dengan Presiden Jokowi ini memimpin, tidak pernah. Dan saya rasa semuanya masyarakat masih pernah juga merasakan bagaimana kenikmatan bantuan ketika pada masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi ayolah, hal-hal kebencian Abah Amin Rais ini, ayolah Pak, ayolah Bah, untuk tidak terus berada di pikiran kita, karena ini akan menjadi penyakit di dalam pikiran kita kalau kita benci kepada seseorang, apalagi mau memenjarakan Pak Jokowi. Saya rasa itu tidak ada ceritanya ya, karena Pak Jokowi itu dicintai rakyat. Masih kepuasan rakyat itu terhadap kinerja Pak Jokowi sampai hari ini masih 60%. Artinya masih lebih dari separuh penduduk masyarakat yang puas terhadap kinerjanya Pak Presiden Joko Widodo. Ya. Yang katanya Pak Luhut itu, kalau kalian tidak suka berada atau tidak suka kepada pemimpin yang ada di republik ini, mending pergi dari negara ini, begitu katanya Pak Luhut. Mari kita simak bagaimana kuliah dari Pak Luhut dan ceramahnya dari Pak Luhut. Saya rasa untuk para pembenci Pak Jokowi perlu untuk menonton ini ya, apa yang dikatakan oleh Pak Luhut ini. Ya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, itu Indonesia salah satu yang termasuk dalam kriteria itu bisa terdisintegrasi gitu. Tinggal pertanyaan sama kalian sih. Kalau saya tidak, saya ingin Indonesia ini baik. Kenapa mesti kita anti NKRI? Kalau kau anti NKRI hanya karena 2, 3, 10, 100 orang itu, ya kau pergi aja kemana yang kamu suka, yang sesuai dengan mimpimu. Kalau mimpi di sini dulu sepakat di Founding Father itu kita menjadi satu bangsa. Nah kemarin saya pergi di mana, di pesantren di Jombang, Bahrul Ulum, itu saya disambut dengan lagu-lagu yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab tahun 1924 ya. Correct me if I'm wrong, soalnya suka lupa juga udah. Itu sudah bicara masalah kebangsaan NU itu tahun 1924. Sekarang kita yang muda pengen, karena sosial media sekarang ini pengen sendiri, pengen membuat yang baru. Memang teknologi ini berbahaya, di samping kebaikan-kebaikan yang banyak itu tadi. Kita bisa menyalurkan virus-virus untuk perpecahan, dan itu yang dibilang John Naisbitt itu yang dulu saya pikir apa iya gitu. Sekarang potensi itu ada. Lah pertanyaannya sih sederhana, kita mau kemana gitu? Anda bikin di Jawa Barat ini saja referendum, bikin di Bandung mau mereka sendiri mau. Provinsi Cirebon aja pengen Pak ya sendiri, Banten contoh. Jadi jangan Anda pikir hanya nanti yang beragama Islam di sini, yang beragama Hindu di sini, enggak kan begitu. Nanti pulau ini bagi 3 lagi, ya kau di sana aku di sini. That's fact of life. Kalian harus jernih melihat ini. Saya tahu masalah-masalah itu, bibit-bibit itu ada. Tapi itu tadi, memang kalau kita lihat sejarah, ini bicara sejarah ya, itu di Saudi memang ada pembagian dulu antara Wahabi dan kemudian kerajaan. Dalam sejarah Islam tidak ada kerajaan ya, tidak ada kerajaan. Nah Wahabi ini janji, kau finance kami, kamu tetap kerajaan, kami yang jalan menyebarkan paham-paham itu tadi. Itu yang terjadi. Paham kekerasan tadi itu mulai keras terus. Nah kita pun kena, kita juga membiarkan atasnya misalnya pendidikan Saudi itu sampai 15 tahun di Indonesia. Kenapa? Memberikan lembaga-lembaga bahasa paham-paham itu. Kita mau biarin seperti saya katakan tadi, ya terserah kita semua. Komitmen kita mau kemana Indonesia ini? Itu aja. Jadi jawabannya sederhana, Anda mau kemana? Tapi kalau hanya karena seorang kecil atau sekelompok kecil
kita bubarkan Indonesia, menurut saya tidak benar juga gitu. Kemudian masalah membela dan anukan Presiden Jokowi, saya sih orang yang sangat realistis. Hidup saya I'm done. Saya dalam hidup saya mendapat semua yang seorang prajurit dapat. Saya terjun di tim-tim, seorang letnan 1, komandan kompi. Saya berangkat dari Madiun, diterjunkan di Dili, kami di Bakau, 8 orang anak buah saya gugur seketika. Ya, komandan saya Atang Sutresna, yang tadi pagi dia masih bilang ambil air wudhu dulu mau sholat, dia Islam, saya nggak tanya, saya Kristen. Saya tanya anak buah saya, kemudian ada Dirman, dan Ru saya, malam itu masih ngomong, besok pagi sudah pergi, check out. Kenapa? Kena kepalanya ketembak. Mereka inilah mewarnai hidup saya. Mereka nggak tanya, hanya apa? Untuk NKRI. Mereka nggak tanya loh, untuk apa saya pergi sana. Hanya satu, kita untuk mempertahankan nama, derajat, kehormatan bangsa ini. Itu aja. Jadi kalau ada seketika bilang, ya, tadi balik soal NKRI, saya si orang yang terus terang against itu. Karena berapa banyak pahlawan-pahlawan yang nggak tahu saya sukunya, agamanya, itu sudah gugur untuk itu. Dari mulai tahun 45 sebelum 45. Jadi ini kita harus bangun. Kita harus nurturing ini, harus pelihara ini. Kalau enggak, ya kita kau mau bubarin, ya monggo. Ya kalau 20 tahun, 30 tahun lagi ya, masa saya belum check out. Lamaan ketua udah batuk-batuk lagi ntar. Soal membela Jokowi ini menurut saya, satu hal yang saya dapat dari sini nih, karena saya lihat Presiden Jokowi ini orang yang sampai hari ini, orang yang masih jujur terhadap dirinya. Tidak tidak pasang gaya, wah gini-gini, enggak. Kadang-kadang terlalu sederhana. Walaupun sekarang kemarin saya lihat jasnya udah gak dibaikin Pak itu. Kemarin saya bilang juga, Pak jasnya Bapak ini, Pak Luhut saya, Pak ya kalau terus-terus itu Bapak pakai kan repot juga kita mau pakai ganti jas, Bapak nggak ganti jas kita repot Pak gitu. Ya masih sederhana. Dan itu mewarnai kami di kabinet itu, nggak macam-macam juga. Kalau Anda lihat ada yang berkelahi, dibilang ada si Rizal Ramli TB juga tuh ya, berkelahi sama Sudirman Said dari STAN. Biasa itu kakak beradik kan ada boxing dikit. Ya nggak ada yang aneh. Biasa saya bilang, Jal kau kenapa sih? Karena Rizal dari kecil seperti adik saya bilang, kau ngapain sih? Ya udah bang begini gitu. Ya udah lu jangan berkelahi di luar, lu memang payah kalian sipil-sipilin, saya bilang. Dia tentara kalau berkelahi di dalam, pukul-pukulan meja, orang pikir baik-baik, padahal udah hampir tabok-tabokan kita. Itu menurut saya suatu proses pengambilan keputusan demokrasi yang baik. Tidak ada masalah. Tapi media membuat jadi cerita itu. Kamu akan mengalami, saya berdoa mungkin kamu nanti satu ketika jadi rektor, jadi dirjen, jadi menteri, jadi mungkin presiden, I don't know. Pasti saya udah check out lah. Itu kamu ingat omongan saya. Itu proses di mana saja terjadi, bukan di kita aja. Jadi tuh kalau Anda bilang mau membela Jokowi, saya tidak membela dia, tapi saya melihat bahwa dia ini harapan bangsa. Karena apa yang kita berikan dalam proses pengambilan keputusan, dia berani mengatakan ya, berani mengatakan tidak, dan dia bertanggung jawab terhadap itu. Itu yang penting. Sebab kalau kau sebagai komandan, sebagai sekarang CEO, sebagai seorang nanti gubernur, keberanian kau bertanggung jawab itu penting sebagai pemimpin. Nah untuk kau berani itu kau harus bersih, ya harus bersih. Jadi kalau orang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini begini-begini, enggak juga. Kemarin ada teman saya Abu Rizal Bakri itu, saya bilang mau kemana lu calar sini? Dia bilang gimana Hud? Saya bilang kamu tuh nggak pernah nurut. Sekarang Golkar tuh begini, jadi menurut saya begini. Tahu dia bilang apa? Dia bilang, Hud, Abu Rizal Bakri teman saya 40 tahun. Dia bilang, Hud, gua ini baru ngakuin, kita selama ini anggap enteng Jokowi ini. Luhut Binsar Panjaitan ini menjelaskan bahwa bagaimana kesederhanaan Pak Jokowi. Ini Pak Luhut saja ya. Pak Luhut juga menyinggung persoalan perjuangan tokoh terhadap NKRI kita yang sekarang tinggal makan dan tidur
masih saja nyinyir, masih saja tidak cinta terhadap tanah air. Perlu kiranya, katanya Pak Luhut, untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang bangsa ini. Terus kemudian Pak Luhut ini juga menyinggung persoalan kesederhanaan dari Pak Jokowi. Bagaimana ketika memakai jas, terus kemudian bagaimana cara makannya. Pak Luhut menjelaskan nggak enak gitu kepada presiden kalau presiden nggak pernah ganti-ganti jas. Saya rasa itu untuk kepada para pembenci Presiden Jokowi ini sudah tinggal beberapa hari lagi ya kurang lebih 1 bulan lah Presiden akan lengser, dan mari kita sambut bersama-sama pemerintah yang baru, kepemerintahan yang baru, presiden yang baru, presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sehingga tidak ada ujaran kebencian, mari kita sukseskan. Kita harus bahagia dengan menyambut Presiden Prabowo Subianto ini. Bagaimanapun Pak Prabowo ini terpilih dan harus disupport. Dan kita juga harus bisa mendoakan Pak Prabowo juga, sehingga Pak Prabowo diberikan kesehatan untuk bisa memimpin bangsa ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Bukan malah nyinyir dan merusak ataupun mau menggagalkan pelantikan dari Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Saya rasa itu tidak etis ya. Apalagi itu adalah elit politik yang sengaja untuk meriuhkan kondisi bangsa ini. Karena Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto sudah menyatu, satu kesatuan, dan hal ini adalah sebuah sejarah di dalam bangsa ini ketika 2 orang tokoh bangsa ini dipertemukan. Yang awalnya menjadi rival politik di 2019 menjadi sahabat dan kawan. Saya rasa ini perlu disupport, dan ujaran kebencian mari kita stop. Kita sambut pemerintah yang baru ini dengan hal-hal yang bahagia, riang gembira. Saya rasa itu ya. Terima kasih dari saya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.